Qalam kalau arti bebas dalam bahasa Arab itu pena, pulpen. Qalam dengan qaf. Kalau kalam nya artinya ngomong, percakapan, kalam. Pegah habanya kalam bukan. Kalau dengan qaf, qalam itu artinya yang bahasa tanya bebas, pulpen, alat menulis. Tapi kalam yang wajib diiktikad ini bukan seperti pulpen yang ada kita pakai hari-hari. Ini kalam pulpen khusus ni, pulpen draw Allah, tapi kan Allah itu mulih dengan pulpen. Nanti akan kita pahami. Kalau dia qaf ini, qaf, kalau lahjah Saudi Qaji, kalau Saudi qaf itu ga. Jadi orang tu enggak bilang qalam, galam. Jadi qaf berubah kalau orang Arab Saudi itu, atau hampir sebagian orang Teluk, galam. Jib galam syuaya. Minta pulpen sebentar. Galam. Kalau orang Mesir, qaf itu bunyi hamzah. Alam. Indak alam. Nah, pulpen saya apakah tasiat? Alam. Jadi kalau kita udah berkeliaran di daerah Timur Tengah itu, lahjah-lahjah orang Mesir itu sedikit ada beda lah, seperti kita orang Aceh juga, ya. Secara umum bahasa Aceh, tapi ada daerah-daerah tertentu yang beda lahjahnya, beda intonasinya dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa Arab fasih tetap qalam. Qalam. Jadi apa sebenarnya qalam yang wajib kita i'tiqadkan? Qalam yaitu jismon. Jadi satu jismon ini apa kita jisim? Jisim ini untuk badan kita disebut jisim. Jadi jisim kalau bahasa Aceh buko, atau benda, buko jisim. Nyo tubuh dia kan jisim, tubuh, jisim, jismon. Berarti dia hesi. Kalau Allah buka hijab, nampak kita lihat dia. Cuma ada hijab, ada tabir. Di akhirat nanti baru ditarik tabir itu, baru kita lihat qalam. Dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi udah sampai ke Raf-Raf, udah naik ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai udah di Indal Jannah, udah di dekat dengan surga, sampai Raf-Raf. Raf-Raf satu tempat yang paling tinggi, sehingga Rasulullah mendengar goresan kalam itu. Jadi pulpen ini otomatis dia, kalau Bapak bisa lihat di kita saat di rumah sakit, kalau pasang alat deteksi jantung kayak jarum untuk badan kan ada layar komputer. Ada layar komputer kan berjalan-jalan dia otomatis. Bagaimana peredaran darahnya atau detak jantungnya, ya bang, jalan. Begitulah kerja kalam, setiap 24 jam nggak pernah henti dia. Sekira bisa kita taprin, kita koneksi ke dia taprin untuk atador betul. Pegang kode, kita input Abi Mustafa. Cuk taprin. Tahu kita apa yang kita kerjakan selama 1 hari. Begitulah. Cuma belum ada koneksi sana, bisa kita print. Jadi kalam itu kerjanya, nggak berhenti dia. Jadi apa yang ditulis? Nabi pada saat Isra Mi'raj udah sampai ke sana. Jadi Nabi udah dengar, kayak asal komputer yang kayak yang subak lagi yang bayangkan, tidak pernah henti.
baik kerja dia nulis apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, dari dia pertama bangun sampai tidur lagi. Hal kecil sampai hal besar, semuanya terdata. Apa yang terjadi pada sebuah atau sebatang pohon, pada sebatang pohon, berapa daunnya yang layu, yang gugur, yang tidak gugur. Apa yang dikerjakan oleh satu induk ayam, apa kerjanya dia untuk anak-anaknya, pokoknya semua kegiatan makhluk dalam dunia ini sebelum dikerjakan, duluan kalam itu menggoresnya, baru dikerjakan oleh kita masing-masing. Nama kegiatan malam ini udah ditulis oleh kalam tuh. Itu kerja kalam. Jadi jisim itu tadi, jisim artinya kayak gimana begahan jisim, gimana terjemahkan? Fisik ya. Satu bentuk dia ada zat dia bukan sifat dia. Memang benda lah. Dia kalam itu benda. Cuma bendanya dari apa? Satu jisim yang amat besar. Jadi jisim yang sangat besar. Cuma sifat dia nur, kayak cahaya dia, kayak cahaya. Jadi bukan benda keras kayak pulpen biasa, tapi dia nur, artinya kayak cahaya. Nah, jadi nuri yang nurani, artinya nurani sifatnya cahaya. Tapi cahaya kan tak jisim dia, bukan sifatnya cahaya. Itulah bentuk kalam Allah yang tugasnya menulis semua pekerjaan hamba, berarti menyurat, ditulis, itu kerjaan tulis. Yang sudah dikerjakan oleh semua makhluknya itu sudah ditulis, dan yang akan dikerjakan oleh semua makhluk, yang makhluk hidup ini sampai hari kiamat juga ditulis. Yang sudah kerja ditulis. Yang akan kita kerjakan misalnya kita masing-masing sampai umur kita juga ditulis oleh kalam. Jadi kalau demikian, apa yang terjadi di bumi ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan, semuanya sesuai dengan goresan kalam itu. Walaupun sering di mulut kita kebetulan, ya, kebetulan. Nah, Pak Walun jajak gede, kamu po kebetulan, padahal bukan kebetulan. Nah, semuanya sudah disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu harus komitmen, harus konsisten. Kita beriman dengan yang gaib, gaib. Beriman dengan gaib termasuk rukun iman. Termasuk sifat orang takwa. Apa itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan itu di awal surah Al-Baqarah. Pokoknya orang beriman semua yang gaib-gaib. Mana gaib? Jauh dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga. Perkara syurga, perkara neraka, aras, kursi, itu benda gaib semua. Itu makhluk Allah Ta'ala yang gaib semua. Nah, jadi kita intikatkan percaya. Pokoknya aku percaya. Aku intikatkan walaupun dipotong, ditek-tek, dipotong-potong, aku tetap percaya. Nah, yang gaib-gaib itu. Nah, jadi jangan minta bukti, nggak bisa kita buktikan dengan alam nyata, karena memang dia itu gaib, makhluk Allah Ta'ala yang gaib.